Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, dalam hal ini saya tergelitik juga ini untuk menyampaikan aspirasi atau pemikiran atau kegelisahan yang ada di masyarakat. Yaitu pertama mengenai belum ditangkapnya juga Sylvester ini ya, yang sudah inkrah tapi belum juga ditangkap sampai saat ini. Sedang sebelumnya sempat berkeliaran. Nah ini sangat melecehkan hukum Indonesia. Kedua juga mengenai Firly, kasusnya ini bagaimana? Sudah tersangka tapi tidak ada kelanjutannya. Ini juga membingungkan masyarakat. Jadi hukum ini menjadi tidak jelas bagi masyarakat. Ya. Dan yang ketiga yang juga sekarang menjadi pembicaraan dan kegelisahan di masyarakat itu adalah mengenai ikut sertanya kita di Board of Peace-nya Trump ya. Karena di sini ada hal-hal yang sangat tidak masuk akal ya. Pertama, Board of Peace ini beranggotakan juga Israel. Sedangkan pihak Palestina tidak ada. Nah, jadi ini sudah aneh ya. Satu pihak ada Israel yang menjajah, yang selama ini melakukan genocide, sedangkan di sisi lain yang pemilik tanah airnya malah tidak ada. Jadi aneh jadinya. Dan kemudian ditambah lagi Amerika bersama Israel menyerang Iran. Lah, peace-nya di mana ini? Ya, jadi karena itu memang perlu Pak Prabowo atau Kementerian Luar Negeri kita membuat persamaan persepsi dahulu, definisi daripada peace itu apa gitu. Karena tampaknya serasa ini menjadi beda nih. Ya, di kita mungkin pengertian definisi peace itu adalah kedamaian yang sejati di mana kedua belah pihak mendapatkan hak keadilan dan kebenarannya. Nah, cuman di sini menjadi terlihat Trump memiliki definisi ya, sepertinya peace itu adalah penjajah boleh membunuh ya, tetapi penduduk yang memiliki tanah air itu tidak boleh melawan. Nah, sehingga pejuangnya dinyatakan teroris, senjatanya dilucuti. Sedangkan si Israel yang menjajah terus berkuasa. Nah, di sini yang menjadi aneh karena itu bukan peace bagi kita ya, bukan perdamaian bagi kita karena tidak ada perdamaian yang tanpa keadilan, itu kan tidak adil. Nah, jadi di sini perlu dibuat persamaan persepsi dahulu, definisi peace Trump itu apa dan apakah sesuai dengan definisi peace-nya kita. Karena kalau ini ternyata memang tidak sesuai, ya untuk apa kita di dalam Board of Peace di mana kita akhirnya hanya menjadi alat legitimasi saja bagi Amerika dan Israel untuk melakukan kejahatan penjajahannya, di mana ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia ya, di mana kita menentang segala bentuk penjajahan. Dan sampai saat ini juga jelas kita tidak pernah mendengar kata-kata untuk menuju Palestina merdeka dari Trump maupun dari Board of Peace. Ya, tidak ada kata-kata two state solutions yang selama ini disepakati oleh mayoritas negara-negara di dalam PBB. Nah, karena itu ini menjadi pemikiran yang serius bagi Pak Prabowo untuk menimbang hal ini, karena sekarang ini pertama definisinya yang harus diperjelas. Yang kedua, sudah menjadi tidak relevan Board of Peace ini karena Amerika dan Israel, dan yang juga dicurigai oleh beberapa pihak bahwa Trump ini sudah disetir oleh Israel ya, walaupun Presiden Amerika sebelumnya juga banyak berpihak kepada Israel, tapi sekarang ini Trump ini berlebihan ya. Dia sepertinya tersandera. Nah, dia mungkin disandera oleh Israel
Karena ada informasi yang mengatakan bahwa Epstein ini sebenarnya agennya Israel. Nah, sehingga mungkin ya tidak tertutup kemungkinan Trump ini tersandera ya. Nah, sebenarnya baik Netanyahu maupun Trump ini di dalam negerinya masing-masing pun sebenarnya dalam kondisi yang sulit karena tidak tertutup kemungkinan di bulan November nanti Trump ini akan di-impeach. Sehingga dia sekarang mencari cara untuk mencari popularitas untuk menyelamatkan dirinya. Nah, jadi ini kepentingan pribadi Trump sebenarnya. Dan yang kedua, Netanyahu juga sedang dalam proses pengadilan bahwa dia didakwa korupsi sehingga akan dipenjara. Nah, ini perang yang dibuat Israel dan Amerika menyerang Iran ini hanya untuk mengcover, menutupi kasusnya ya. Nah, ini juga harus kita cermati, jangan sampai kita terseret-seret kepada hal yang tidak benar ya. Nah, kita juga sebagai negara yang memiliki konstitusi menentang penjajahan dan kemudian juga tentunya menghormati patuh kepada hukum internasional, maka kita harus mengecam keras itu serangan Amerika dan Israel. Ya, itu harus mengecam keras. Jadi tidak cukup kita hanya menyatakan bahwa menyesali perundingan yang gagal. Itu fake ya, masih kabur itu ya. Jadi harus lebih jelas bahwa kita sesuai konstitusi kita menentang mengecam ya serangan Amerika dan Israel kepada Iran karena itu melanggar hukum internasional dan fakta PBB. Saya rasa ini dahulu, sementara mudah-mudahan Pak Prabowo dan pemerintah bisa memperhatikan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.